Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Qala Allah ta'ala fi kitabih, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dan keberkahan. Dan mudah-mudahan hidup kita selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan kata iman dengan berbagai macam variasi. Itu hampir jumlahnya 800 kata lebih. Ada Allah menyebut dengan amanu, ada Allah menyebut dengan yu'minuna, berbagai macam. Itu jumlahnya hampir mencapai 800. Nah, yang menariknya adalah setiap Allah menyebutkan kata iman di dalam Al-Quran, Allah selalu mengkaitkan dengan amal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Setiap Allah menyebutkan kata iman, selalu Allah gandengkan dengan amal. Ini menunjukkan bahwa memang iman itu harus betul-betul dibuktikan. Iman itu harus diwujudwantahkan. Makanya para ulama mendefinisikan iman itu tasdiqu bil qalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi iman itu tasdiqu bil qalbi. Ada pembenaran di dalam qalbu kita. Wa qaulu bil lisan, lalu kemudian kita ucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, lalu kemudian kita wujudkan dengan amal perbuatan. Itu iman. Maka kalau hanya sekadar diucapkan dengan lisan kemudian ditasdikkan dengan hati tanpa ada sebuah perbuatan, maka dipertanyakan imannya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif tasawuf, amal yang melengkapi kesempurnaan iman kita di hadapan Allah itu ada 3 amal. Amal itu harakatul jasad atau harakatul qalbi. Jadi gerak jasad atau gerak hati itu namanya amal. Makanya ada gerakan yang bisa jadi menambahkan nilai di sisi Allah, itu yang disebut dengan amal soleh. Tapi ada gerak yang malah membuat Allah murka dengan perbuatan itu yang disebut dengan amal qabih. Jadi ada 3 amalan yang menjadi bukti keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama ada amal yang disebut dengan amal syariat. Apa itu amal syariat? Amal syariat itu tidak lain difungsikan untuk liislahil jawari, untuk bagaimana seluruh anggota tubuh kita itu indah. Ucapan yang kita ucapkan tidak menyinggung perasaan orang lain. Mata ketika kita memandang mendatangkan kemuliaan. Telinga yang kita gunakan untuk mendengar mampu mendapatkan rahmat di sisi Allah. Itu fungsi dari amalan syariat. Maka kalau seandainya masih ada ucapan kita yang menyinggung perasaan orang lain, ada mata kita kadang-kadang memandang sesuatu yang membuat Allah murka dengan pandangan itu, atau ada pendengaran kita yang kadang-kadang bukan lagi mendengarkan hal-hal yang baik, malah ilhamu syayatin yang kita selalu perdengarkan, itu menunjukkan bahwa kualitas amal syariat kita masih perlu kita benahi. Jadi fungsi dari amalan syariat itu adalah liislahil jawari, bagaimana seluruh anatomi tubuh kita indah. Karena kata Imam Ghazali, ini bisa menjadi penyebab kita itu bermaksiat di hadapan Allah itu dengan amal jawari. Berapa banyak orang-orang yang terjebak di dalam dosa itu karena lisannya. Berapa banyak orang-orang yang berbuat maksiat karena matanya. Berapa banyak orang-orang yang berbuat durhaka di hadapan Allah karena telinganya. Berapa banyak orang-orang yang melakukan bentuk kemaksiatan dengan perutnya dan kelaminnya. Makanya kata Imam Ghazali, pelihara anggota jawarih kita itu supaya tidak terjebak dalam perbuatan dosa. Maka amal syariat itulah salah satu amal yang akan menghantarkan seluruh anggota tubuh kita akan terasa indah. Lalu amalan apa yang termasuk kategori amalan syariat? Setidaknya secara garis besar ada 3. Pertama adalah kalau bahasa tasawuf itu sering kali disebut dengan takhalli. Takhalli itu artinya melepaskan, bersunyi, mensunyikan diri kita dari sifat-sifat yang bisa jadi menyebabkan Allah murka dengan perbuatan kita. Melepaskan belenggu-belenggu yang selama ini membuat hubungan kita dengan Allah terhalang. Itu namanya takhalli. Maka orang untuk bisa melangkah pada proses penghambaan dia di hadapan Allah, maka takhalli itu penting. Sombong, hasud, dengki, ini sifat-sifat yang bisa jadi menyebabkan hubungan kita dengan Allah itu terhalang. Maka selama ini masih bersemayam dalam kolbu kita sifat-sifat ini, maka ibadah kita tidak akan bisa maksimal. Kita tidak akan pernah khusyuk di dalam menghambakan diri kita di hadapan Allah. Walaupun kita sholat kadang-kadang kita awali dengan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Dengan harapan kita sholat bisa khusyuk. Tapi selama kita belum bisa takhalli, melepaskan belenggu-belenggu kesombongan, kemunafikan, hasud, dengki itu, maka selama itu iblis akan selalu menggoda kita. Walaupun kita sholat sudah baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, saat itu memang iblis akan lari tunggang langgang. Tapi yakinlah ketika kita selesai membaca itu, dia akan datang lagi. Kenapa? Karena makanan iblis masih bersemayam dalam kalbu kita. Saya buat logika sederhana begini. Kalau saya jalan, lalu saya kemudian bawa tulang. Ada seekor anjing. Ketika saya berjalan bertemu dengan seekor anjing, apa yang dilakukan anjing itu? Dia pasti akan gonggongin saya terus. Kenapa? Karena makanannya ada saya pegang. Walaupun saya lempar anjing itu dengan batu, iya, pada saat itu anjing akan lari. Tapi yakin dia akan kembali lagi mengejar saya. Kenapa? Tulang makanan kesukaannya itu belum saya buang. Maka proses penghambaan kita di hadapan Allah itu harus betul-betul kita lepaskan belenggu-belenggu itu. Makanya Nabi Musa alaihissalam
Ketika mencapai spiritualitas jangan dikira bahwa enggak diuji oleh Allah. Nabi Musa ini kan diberikan oleh Allah kemuliaan di luar rata-rata kebiasaan manusia. Itu Allah untuk menghantarkan Musa dalam tingkat spiritualitas dia, itu diuji oleh Allah. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah, lalu Allah bilang, "Hai Musa, kalau seandainya nanti kau bermunajat kepada aku, tolong ya, kau hantarkan di hadapanku makhluk di mana engkau lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina darimu. Kau hantarkan dia di hadapanku." Itu cara Allah menguji hamba-hambanya. Jadi Allah minta kepada Nabi Musa, "Hai Musa, kalau seandainya nanti kau bermunajat kepadaku, tolong kau hadirkan makhlukku di mana engkau lebih hebat, engkau lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina. Hadirkan itu di hadapanku." Baik ya Allah. Karena Nabi Musa ini kan terkenal dengan wa kallamallahu Musa taklima. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Musa, mampu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah Nabi Musa mencari makhluk yang diminta oleh Allah untuk dihadirkan. Dari mulai manusia Nabi Musa cari di gunung, di hutan, di daratan, di lautan. Tidak ditemukan oleh Nabi Musa di mana Nabi Musa itu lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina. Karena Nabi Musa melihat setiap makhluk yang bernama manusia Allah menciptakan itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Makanya kata Nabi, la takiranna syai'a, jangan pernah kita meremehkan seseorang karena bisa jadi orang yang kita remehkan ada keunggulan yang dia miliki yang kita tidak miliki. Itu yang dilihat oleh Nabi Musa. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah katakan kullu ya'malu ala syakilati. Setiap kita ini kan semua sesuai dengan tupoksi kita, semua dengan keahlian kita. Kullu syai'in maziyun, kata Nabi, tiap sesuatu itu pasti punya kelebihan. Sampai akhirnya Nabi Musa kemudian melangkah kepada ranah binatang. Awalnya Nabi Musa melihat ada seekor burung merak. Mungkin ini yang aku bisa hadirkan di hadapan Allah. Seekor burung yang tidak memiliki keistimewaan. Tapi ternyata ketika burung ini mengangkat sayapnya, keindahan pun dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam sampai dia mengurungkan niatnya tadi. Nah, di antara keterputusasaan Nabi Musa saat itu, dia lihat ada seekor anjing. Ada seekor anjing buduk, sakit-sakitan pula. Kata Nabi Musa, ini yang barangkali aku bisa hadirkan dia di hadapan Allah. Seekor anjing yang tidak punya keistimewaan apa-apa. Tapi ternyata Nabi Musa menemukan seekor anjing memiliki daya penciuman dan penglihatan di luar rata-rata. Makanya anjing itu yang barangkali kita sering kali diskreditkan itu ternyata memiliki keutamaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kita manusia. Sampai akhirnya Nabi Musa tidak membawa makhluk yang diminta oleh Allah. Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, aku sudah mencari makhluk yang kau minta di mana aku lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina dariku ya Allah. Aku sudah cari yang namanya manusia, binatang, di gunung, di hutan, di lautan. Aku tidak menemukan sama sekali ya Allah. Karena semua makhluk yang kau ciptakan punya kekurangan dan punya kelebihan." Apa jawaban Allah? Itu jawaban Allah ketika Nabi Musa mengatakan itu. Allah mengatakan, "Hai Musa, kalau seandainya kamu hadirkan makhluk itu di hadapanku di mana engkau lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina darimu Musa, sungguh engkau yang akan aku coret dari daftar kenabian dan kerasulan." Jadi kalau seandainya Nabi Musa benar bahwa itu makhluk, Allah sendiri yang akan mencoret Nabi Musa dari daftar kenabian dan kerasulan. Kenapa? Karena menunjukkan sebuah kesombongan. Inilah takhalli. Kalau bahasa kita, inilah yang namanya taubat. Melepaskan semua belenggu-belenggu yang selama ini menyebabkan hubungan kita dengan Allah terhalang. Kalau ini sudah kita tanamkan dalam kehidupan kita, insya Allah aman. Yang kedua, setelah kita bertaubat kita kepada Allah dengan bertakholi, mensunyikan dari sifat-sifat yang menyebabkan hubungan kita dengan Allah terhalang, maka yang harus kita lakukan yang kedua adalah menghiasi sifat-sifat jamaliyahnya Allah dengan ketakwaan kita kepada Allah.
Sifat-sifat jamaliyahnya Allah itu ada Ar-Rahman, kan ciri khas orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ar-Rahim, mensifati diri kita dengan sifat-sifat jamaliyahnya Allah. Saya baca itu dalam sebuah hadis. Ternyata sifat-sifat jamaliyahnya Allah kalau seandainya kita mau aktualisasikan dalam kehidupan ini, terutama Ar-Rahman. Itu Allah katakan Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang hidupnya ketika mampu mensifati sifat-sifat jamaliyahnya Allah dengan Ar-Rahman, maka yang Maha Rahman akan memberikan rahmannya kepada orang itu. Rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah bisa diwujudkan, kata Rasulullah, dengan menempatkan orang itu dalam wali min auliyaillah. Maka ada satu hadis tadi itu yang saya ingin sampaikan. Inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bikasrati shalah wala siyam. Sesungguhnya wali-wali Allah, wali-wali abdal di antara umatku, kata Nabi. Jadi wali itu banyak macam, Pak. Jadi wali itu artinya orang yang paling dekat dengan Allah, sehingga apapun yang Allah minta, yang dia minta, Allah malu menolak permintaannya karena begitu cintanya Allah kepada hambanya yang satu ini. Itu kata Nabi, inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bikasrati shalah wala siyam. Sungguh wali-wali abdal di antara umatku, mereka itu ditempatkan oleh Allah dalam wali min auliyaillah itu bukan karena banyaknya sholat, walaupun dia melakukan itu, dan juga bukan karena banyaknya puasa, walaupun dia juga melakukan itu. Bukan itu Allah menempatkan dia dalam kewalian. Lalu apa Allah menempatkan dia dalam kewalian? Bisakawatin nufus, ketika ada sebuah jiwa kedermawanan yang ada di dalam dirinya. Ini sifat rahmannya Allah. Makanya kualitas orang yang bertakwa kepada Allah itu selalu melahirkan sifat-sifat rahman, sifat-sifat maha memberi, sifat-sifat yang dimana selalu tidak tega melihat penderitaan orang lain. Inilah yang akan menghantarkan seseorang itu dalam kewalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita menghiasi sifat-sifat jamaliyahnya Allah dengan menghiasi diri kita dengan ketakwaan, maka yang ketiga adalah istiqomah. Jadi istiqomah itu termasuk bagian dari amalan syariat. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu tidak lain luzum an taatillah. Ketika kita mampu mempertahankan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah, ketika kita mampu mempertahankan kehambaan kita di hadapan Allah. Makanya ini gak gampang Bapak Ibu sekalian. Gak gampang istiqomah itu. Contoh kita datang ke masjid ini gak gampang. Pasti ada ujian dan cobaan yang akan kita lalui itu. Ada saja halangan-halangan yang kemudian menghalangi kita datang ke masjid. Berat sekali. Tapi lebih berat lagi katanya mempertahankan kualitas kita untuk selalu hadir di masjid yang mulia ini. Membangun kehidupan rumah tangga itu enggak gampang. Tapi lebih sulit lagi adalah mempertahankan kualitas kehidupan rumah tangga. Istiqomah. Maka Syekh Abdullah Nasihulwan, seorang ulama Syria itu dalam Ruhaniyatud Da'iyahnya itu memberikan komentar bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas. Bagaimana ketakwaan kita ini benar-benar terjaga. Makanya kita coba lihat dalam riwayat para sahabat-sahabat, mereka mampu mempertahankan kualitas ketakwaan mereka kepada Allah. Itu karena 5 hal, kata Syekh Abdullah Nasihulwan itu. Jadi kalau kita ingin mempertahankan kita punya kualitas, 5 hal itu. Apa yang pertama? Yang pertama kata Syekh Abdullah Nasihulwan adalah al-mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Menepati janji yang pernah kita ikrarkan dulu di hadapan Allah ketika ruh kita belum terintegrasi dengan jasad kita. Janji apa kita kepada Allah ketika kita dulu di alam arwah? Minimal di dalam Quran ada 2 janji yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah
yang Allah minta agar kita mampu mengaktualisasikan janji itu dalam kehidupan. Dalam Quran ada 2 janji itu. Pertama baca di dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 dalam Quran ayat 192. Itu Allah katakan wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim allastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ada janji yang pernah kita ikrarkan dulu di hadapan Allah, yang tidak lain kata para ulama ada janji tauhid. Makanya dalam ayat itu Allah ketika mengumpulkan seluruh arwah-arwah dari mulai arwah Nabi Adam alaihissalam sampai generasi terakhir yang diciptakan oleh Allah, Allah katakan tuh, allastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Apa jawaban kita saat itu? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami menyaksikan Engkau Tuhan kami. Jadi kata para ulama, syahadat itu bukan hanya dalam kehidupan dunia. Di alam arwah kita bersyahadat di hadapan Allah. Makanya berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Allah katakan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kau tepati janjimu yang kau dulu pernah berjanji setia di hadapanku. Aku pun pasti akan menepati janjiku kepadamu. Janji ketauhidan kita. Makanya kalau kita jadikan prinsip hidup kita adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan, insya Allah kita akan selalu istiqomah dalam hidup. Maka di dalam kitab Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah karangan Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad itu, orang itu kalau sudah menjadikan prinsip adalah as-sadiqatu bi tauhidillah, menjadikan prinsip yang berdasarkan ketauhidan, apa yang terjadi? Kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, ayyardhu bi tadbirihi wa bi ikhtiyarihi. Dia akan selalu ridho terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap dirinya. Itu orang kalau sudah menyandarkan hidupnya betul-betul berdasarkan karena ketauhidan, dia akan selalu ridho terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Karena itu sudah keputusan Allah. Dikasih miskin, alhamdulillah. Dikasih kaya pun alhamdulillah. Karena itu cuma asbab saja bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya. Makanya bagi orang-orang yang as-sadiqatu bi tauhidillah, yang menjadikan prinsip dalam hidup berdasarkan ketauhidan, kaya miskin sama saja, sehat sakit sama saja. Kenapa? Karena itu cuma hanya sekedar asbab.